Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randy Chop dengan gue Randy, dan di sini gue ditemani oleh Zara Prilita. Halo. Dan kali ini kita kedatangan tamu di channel ini, yaitu Hana Acila. Yeay. Hai. Nah, kita hari ini mau ngebahas apa sih? Kita kali ini mau ngebahas bagaimana sih caranya kuliah di luar negeri gitu. Nah, Kak Hana ini dia kuliah di luar negeri, jadi gue heran. Di saat orang-orang sekarang tuh kuliahnya cari di lokal ya, cari PTN, cari-cari kampus-kampus ternama, dan dia Udah berlomba-lomba ya, iya. pengen ikut SBMPTN Bener. lah, SMPTN undangan. Tapi ini si Hana Iya. ini malah pingin Pilihnya luar negeri luar gitu. negeri, Nah, ya. kenapa Tuhan? Coba ceritain dulu lah. Udah menjadi fan gimana sih? Iya, jadi emang kalau ngomongin PTN, gue pernah kuliah di perguruan tinggi negeri, gue udah pernah, dan makanya karena itu gue pengen coba lah kuliah di luar negeri gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa lu pilih di luar negeri gitu? Karena menurut gue bisa mengambil banyak pengalaman kalau gue kuliah di luar negeri. Oh gitu. Oke, terus kalau boleh tahu di mana nih kuliahnya? Luar negeri Di mana? Malaysia. Oh, Malaysia. Terus untuk nama universitasnya apa Tuhan yang di Malaysia itu? Sebenarnya nama universitas gue panjang nih, Asia Pacific University Innovation and Technology. Kenapa nggak universitas yang lain gitu yang di Iya. Malaysia atau di Singapura lah atau Australia? Nah, kenapa tuh? Karena menurut gue EPU, bacanya EPU, EPU ya? Apa salah berarti gua guys? EPU. Iya, jadi menurut gue EPU ini termasuk top university-nya lah gitu. Tapi swasta sih emang ini tuh, jadi gue Kalau ya. boleh tahu ngambil jurusan apa ya di sana? Jurusan gue ini panjang nih, panjang terus. Emang suka? Iya. Jurusan gue nih Accounting and Finance with specialism in internal audit. Sebelumnya berarti kan udah pernah kuliah di Indonesia itu, berarti melanjutkan ya? Iya, gue melanjutkan. Tadinya gue accounting, terus gue lanjut lagi yang accounting juga, yang ada Accounting accounting. Jadi lebih mendalami gitu ya? Iya, lebih mendalami. Persyaratannya apa aja sih untuk bisa sampai kuliah di luar negeri gitu? Oh, nah gini, kalau kuliah di luar negeri ini sebenarnya kan ada agen pendidikan. Jadi kita tuh bisa daftar dulu di agen pendidikan dan itu free. Jadi benar-benar nggak bayar sama sekali buat ke agennya itu. Jadi tapi kebetulan ya kampus gue ini ada marketing atau adminnya gitu orang Indo. Jadi gue dibantu dia lah. Gitu. Nah, prosedurnya pertama yang jelas kita, karena gue dari kampus ke kampus lagi, bukan dari SMA ke kampus, jadi gue pakai transkrip nilai. Kalau lo dari SMA otomatis rapot SMA lah ya. Jadi transkrip nilai and then TOEFL. Nah, TOEFL ini karena sebenarnya di kampus gue bisa IELTS, bisa TOEFL, tapi gue mendingan TOEFL aja yang gampang. Oh gitu ya? Bedanya ya soalnya ya? Iya. Pokoknya kalau ada IELTS, ada TOEFL, lu pilihnya TOEFL deh, karena menurut gue lebih gampang. Untuk TOEFL-nya itu kan banyak. Oh iya, TOEFL kan ada TOEFL Prediction, TOEFL PBT, TOEFL IBT. Nah ini harus TOEFL yang harus TOEFL yang IBT, karena gue udah pernah nyoba sebenarnya TOEFL yang PBT dan itu nggak diterima, gue disuruh ngulang. jadi gue harus ngetes lagi yang TOEFL IBT gitu. Nah, terus mau nanya nih, TOEFL IBT itu susah apa enggak sih? Kan gua nggak tahu nih, nggak pernah juga TOEFL IBT. Iya, jadi gue belum tahu nih bedanya Iya. apa sih sebenarnya? Iya, sama bedanya TOEFL apaan tuh lainnya maksudnya? gitu? Iya, kalau TOEFL IBT nih, bedanya yang IBT sama yang prediction sama yang PBT itu, yang PBT itu kayak yang normal-normal, yang pilihan ganda gitu semua gitu. Nah, kalau misalnya yang IBT ini kita tuh ada writing, ada speakingnya, jadi kita ngomong gitu, tes ngomong juga gitu. Jadi ya menurut gue lebih susah. Lebih susah ya. Iya. Tempat tinggal itu lu direkomendasiin atau emang udah gimana tuh? Lu udah survei dulu di internet atau gimana tuh? Pas di Gitu. Iya, kalau di sana sih pas awal gue datang sana, gue emang dari kampus gue tuh udah disediain asrama atau akomodasi gitu buat tinggal di sana. Jadi kalau gue milih akomodasi, tapi bukan asrama sih, jatuhnya kayak apartemen gitu. Jadi gue milih apartemen gitu selama 6 bulan. Setelah itu gue cari sendiri, gue pindah, gue cari sendiri gitu apartemen. cari sendiri. Nah itu selamanya apakah ada biaya tambahan lagi selain biaya kuliah atau gimana ya? Oh iya, beda. Itu beda lagi sama Beda biaya ya? kuliah gitu. Oke. Berarti yang dibutuhkan tadi ada biaya kuliah, ada juga biaya untuk asrama ya? Biaya asrama, living cost lah ya. Kos. Ada lagi nggak biaya-biaya lain yang kita perlu penuhi nih? Biaya visa mungkin, biaya apa lagi ya? Pendaftaran apa nih?
Oh, oke. Jadi pertama kita pas daftar itu juga ada biayanya khusus. Oh iya. Dan termasuk tadi ada pengurusan visa. Iya. Visa di sini berarti gunanya buat apa ya? Kan ini ini Malaysia nih. Gunanya Iya. buat apa? Nah itu, gue pikir juga awalnya Malaysia nih free dari visa, ternyata enggak. Kita tuh harus buat visa pelajar gitu, meskipun cuma Malaysia tapi tetap visa pelajar. Jadi untuk bisa kuliah di luar negeri kita butuh visa khusus untuk pelajar. Pelajar. Iya, khusus untuk pelajar kita harus ngurus itu. Di sana itu untuk cara pembayarannya gimana sih kan? Maksudnya kita perlu ATM-nya gimana kan? Di sana nggak ada tuh yang kayak di Indonesia ya, apa lu buka rekening? Oh atau iya. gimana? Nah itu gimana tuh? Nah iya, gue harus buka rekening dong. Kalau misalnya kalau misalnya kita mau beli Shopee ya, iya kan? Oh iya, di sana ada Shopee juga. Ada Shopee, tapi kan nggak bisa pakai ATM BNI Mandiri, nggak bisa. Jadi ya, gue mau nggak mau gue harus buat ATM di sana. Oke, jadi untuk mahasiswa yang mau kuliah di luar negeri lebih baik kita juga buka rekening lah ya supaya Oh, iya. kalau mau bayar apa-apa gampang ya. Iya, apalagi bayar kuliah kan juga gue dari ATM gue kan gitu. Oh, oke. Bukan- Jadi sistem bayarnya gimana kalau bayar kuliah tuh? Iya, kalau gue bayar kuliah gue dari ATM gue yang di Malaysia, tinggal transfer aja. Dia sistemnya transfer atau debit ya kayak gitu? Transfer nggak Oh, auto. transfer manual. Kalau telat ya kena denda. Kena Oke, berarti harus ingat ya tanggal pembayaran itu biasanya kapan? Nah di sana bisa milih, kadang bisa setahun, ada yang biasanya sih emang selalu setahun. Tapi kalau gue milihnya yang semesteran. Bisa juga tiap 3 bulan bisa. Oke, jadi ada opsinya ya? Ada opsinya. 3 bulan sekali per semester, Sama itu 6 bulan ya? Atau 1 tahun? Iya gitu. Kalau di sana tuh biayanya berapa sih Han? Nah ini nih biasanya ketika kita mau kuliah di luar negeri kan kita Mahal juga atau murah mikir gitu ya? mahal atau enggak ya kuliah di luar negeri gitu kan. Iya, jadi biayanya sih emang ya fantastis ya. Aduh iya. Kalau misalnya buat per semester itu sekitar 60 lah, 60 juta. Ini khusus untuk di kampus yang Iya, lain ya? disclaimer nih, ini buat khusus kampus gue doang ya, bukan Iya. kampus lain, bukan nggak bisa disamaratain di Malaysia semua segitu enggak. Cara milih makanannya tuh gimana tuh Han di sana? Nah betul. Oh iya, kalau makanannya tuh ya menurut gue masih lebih gampang sih buat nyari makanan halal ya. Karena Malaysia kan banyak juga orang Islamnya, jadi nggak terlalu susah lah kalau makanan halal tuh. Cuma ya kita harus tanya. Saya ada nih di sana tuh kita manggilnya apa ya, warteg di sana tuh manggil mamak. Namanya mamak. Nah di mamak ini ada ternyata ya ada porknya, ada babinya gitu. Jadi kita harus lihat-lihat dulu deh, ini tuh halal apa enggak. Tanya juga berarti ya? Tanya, yang paling penting tuh kita harus tanya gitu. Makan di sana itu mungkin sekitar 15 ringgit atau 20 ringgit nih, sekitar berapa ya? 60.000, 70.000 sekali makan. Sekali makan. Sekali makan itu 60. Iya, sekali makan 60.000. Berarti sehari makan 3 kali kurang lebih, jadi dikali 3 aja lah ya? Iya, dikali 3 aja tuh. Lumayan ya? Kalau bisa malam nggak usah makan deh, gengs, tidur aja langsung. Atau tips murahnya gimana? Ada nggak sih tips makan murahnya gitu? Oh iya, masak sendiri lah ya. Oke, masak. Sendiri tuh udah paling ngirit lah. Jadi mau di Indonesia atau di luar negeri supaya murah tetap kita masak sendiri. Masak sendiri itu paling murah lah. Nah, lu bisa masak berarti? Nah, enggak juga. Gue awal datang ke sana ya gue nggak bisa masak dong, tapi kan keadaan maksa gue nih buat masak nih kan. Ya udah, jadi mau nggak mau gue belajar masak. Kan kita namanya mau kuliah di luar negeri, kita nyari tempat tinggal juga itu tahunya dari mana ya? Nah iya. Oh iya. Cari infonya itu. Tahu Iya, infonya dari di sana. mana tuh? Iya. Nah, di sana ada agennya. Jadi kita cari lewat agen tempat tinggal gitu, agen apartemen. Nanti kita kontak dan dia bantuin kontak ke ownernya gitu. Jadi ya udah. Tapi kita semua bayar ke agen sih sebenarnya. Kayak deposit, terus surat perjanjian apa tuh. Nah, itu. Berarti kita perlu cari tahu nomor kontak agen itu ya? Cari dari internet atau mana itu? Tanya dia. teman atau gimana? Dia ditanya teman sih, kebanyakan dari teman. Pasti kan kita punya grup Indonesia nih. Nah biasanya di sana kita sharing gitu. Di situ ada apartemen kosong nih apa gimana gitu. Tapi kita bisa juga cari sendiri di internet. Kita tinggal klik nama apartemen apa yang kita mau, udah di situ muncul semua. Nanti tinggal kontak.
untuk apart lu nih Han, lu tuh modelnya studio atau memang apa kondominium ya atau apa tuh modelnya gimana tuh? Oh, Buat di sana ada yang studio, ada kondominium, tapi kalau gue yang kondominium karena satu apartemen tuh bisa diisi 3 orang, 3 kamar gitu, jadi satu Sharing ya berarti sama Sharing, teman-teman gitu ya? sharing. Kita sharing mungkin cuma kitchennya, laundrynya kita sharing gitu. Biasanya nih kan ada anak-anak yang gue nggak biasa nih naik angkutan umum gitu, contohnya kayak angkot gitu, transportasi Iya. umum gitu. Nah itu di sana bisa nyewa mobil nggak sih? Oh iya bisa, kan kalau di sana kita bisa nyewa mobil, bisa nge-grab, bisa. Terus menurut gue transportasi di sana tuh nggak, maksudnya enak kok, nyaman, enak aman. ya. Ada syaratnya nggak tuh kalau untuk nyewa mobil? Oh iya, kalau nyewa mobil gue nggak tahu sih sebenarnya. Gini, kalau misalnya gue ada tempat langganan gue nyewa mobil ya. Nah di sini tuh pasti kita SIM internasional sama paspor. Selama kita ASEAN, kita tuh bisa kok pakai SIM dari negara kita. Oh gitu, bisa begitu. Iya, cuma gue nggak tahu sih ini masih berlaku apa enggak gitu. Tapi bisa lah. Jadi ya udah, gue modal SIM Indonesia sama paspor gue, foto cekrek, udah kita langsung sewa berapa udah kita jalan. Enak berarti guys. Jalan-jalan Iya, ya, kalau jalan-jalan. pakai mobil aja sewa. Iya, murah kok sewa mobil. Berapa tuh? Sewa mobil tuh sekitar mungkin 200.000 lah ya sehari. Kalau sehari-hari kuliah gitu kan kita pasti butuh transportasi kan dari apartemen ke Oh, iya. kampus. Nah ini kalau gue udah tahu apa nih biasanya yang dipakainya? Oh iya, kalau gue sih dari kampus gue tuh udah disediain bis ya. Jadi ada bisnya dan itu berhentinya depan apartemen banget gitu kan. Tapi ya gue kan mager aja sih kadang. Maksudnya apa nih magernya? Apa yang gitu Mager kan dari apartemen gue di atas gue harus turun, terus habis ke lobby, habis dari lobby gue harus jalan ke depan gerbang tuh lumayan jauh. Jadi menurut gue ya udah Grab aja. Grab aja kalau ada teman bisa nebeng gitu. Memanfaatkan teman gitu. Oh iya. Ya, Iya. iuran lah ya, iuran lah ya. iuran bensin. Iya, iuran bensin lah. Kalau teman gue nyewa mobil ya iuran sewa mobil. Kadang sih itu juga. Jadi sebisa mungkin lah. Ada tips nggak sih buat menjaga kesehatan di sana atau misalnya terjadi hal yang kita tidak inginkan gitu? Apa iya. sih persiapan dari kita gitu untuk di sana? Di sana. Kalau gue sih dapat asuransi kesehatan. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue juga nggak tahu ini asuransi kesehatan dari kampus gue atau dari imigrasi, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue dapat asuransi kesehatan dan itu kita bisa klaim. Jadi buat kesehatan kita ada asuransinya. Terus juga kalau misalnya gue pernah nih jatuh di kamar mandi. Gimana dah? Iya, gue di negara orang, gue jatuh di kamar mandi nyampe ya parah gitu. Ngapain kalau salto? Ngapain gak di kamar mandi? Udah kepleset. Nah, Oh gitu. iya, jatuh di kamar mandi dan itu kan ya namanya kita hidup sendiri, sedialah P3K, itu kita harus sedia. P3K P3K. Yang sekiranya obat-obatan tuh kita emang harus sedia sih. Nah pas itu gue nggak sedia tuh namanya P3K, gue cuma punya Hansaplast tapi gue nggak ada yang namanya betadine. Iya, jadi gue mau nggak mau nelfon temen gue, tolongin gue dong, gue jatuh gitu. Iya, untung temen gue tuh kayak care lah, satu apartemen cuma beda gedung, jadi kita ketemu. Oh iya. Oke, ini aku mau nanya lagi nih Han. Kalau untuk mengobati kangen rumah nih, pasti kan kangen sama orang tua di rumah. Oh iya gitu. dong. Nah itu Iya. gimana tuh? Kalau buat ngobatin kangen rumah ya pulang. Pasti gitu ya. Gitu ya? Iya, karena gue Malaysia jadi nggak terlalu jauh sih menurut gue. Jadi gue pulang sebulan sekali, kadang 2 kali Iya. sebulan gitu. Ini nggak seminggu sekali aja nih. Jangan bangkrut saya. Jangan Berasa iya kalau seminggu sekali berasa masih Iya. daerah-daerah. Udah kayak Jakarta Depok ya pulang pergi gitu. Iya. Sekali. Iya, tapi ya paling video call gitu sih. Ada suatu momen yang gue nggak bisa pulang karena mungkin banyak tugas dan gue ada ujian. Jadi itu ya udah paling video call aja gitu. Mau nanya nih Han, kalau misalkan di sana tuh ada masjid nggak sih Han atau tempat ibadah? Oh iya, karena gue muslim, masjid adalah pasti ya. Kalau Kristen gereja gue kurang tahu gitu.
Tapi Oh. kalau misalnya masjid di sana ada di apartemen gue yang pertama itu ada masjid di dalam apartemen ya gitu, bener-bener masjid di dalam. Oh, masjid itu benar-benar masjid. Berarti kita bisa sholat Jumat bisa ya gitu ya? Oh iya, sholat Sholat Jumat. Jumat. Malah di kampus gue itu tiap Jumat dia tuh ada satu bis yang bener-bener ngegiring semua yang yang Islam. laki-laki, yang laki-laki Islam, dia buat ngegiring ke sholat Jumat. Biasanya lo kalau jalan-jalan kemana nih? Ya gue kalau jalan-jalan kalau di Kuala Lumpurnya yang pasti ini destinasi orang Indonesia banget nih, ke Bukit Bintang. Gue kalau ke Bukit Bintang, iya Bukit Bintang. Gue kalau ke Bukit Bintang kanan kiri kan logat Indonesia keluar semua tuh. Oh, Itu apa ya? Gue belum tahu sih karena belum pernah kesana nih. Iya, Bukit Bintang tuh sebenarnya kayak kawasan kayak kawasan apa ya? Kalau di sini tuh kayak Jakarta pusatnya gitu kali ya. Jadi kayak apa itu? ada mall gitu doang sih Bukit Bintang. Terus nanti ada Twin Tower. Twin Tower lah. Iya. Ini sering lihat Iya, orang-orang orang-orang di- Iya kan pas iya, banyak yang foto kan tuh di Ah. Twin Tower. Iya, kalau Malaysia pasti ke Twin Tower-nya itu ya udah. Terus kalau keluar kota gue baru ke Malaka, Genting, Putrajaya, terus sama Langkawi. Nah, Langkawi sih emang paling jauh sih, itu kan kita harus pakai pesawat. Oh gitu. Oh, gitu. Buat apa itu? Karena jauh, Bo, kayak dari ibaratnya Jakarta Surabaya gitu kan jauh. Ya. Maaf nih, gue kan belum pernah. Nggak tahu di mana. Jauh Iya. juga lumayan. Iya, emang jauh sih. Gue kira nyebrang pulau. Nyebrang pulau, tapi kayak emang harus nyebrang itu sih, nyebrang apa tuh, pulau, kayak beda pulau gitu. Jadi Oke, Kak Hana, makasih banyak nih udah sharing banyak tentang bagaimana sih cara kuliah di luar negeri. Sekarang terima kasih banyak juga buat para penonton yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like. share, Subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.